Saudara, pada minggu ini kita memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Biasanya publik suka untuk membicarakan pencapaian dalam 100 hari pemerintahan. Oleh karena itu, Polta News juga akan mencoba ikut mengukur pencapaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu apa yang mau kita ukur untuk menilai pencapaian 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran ini? Biasanya, kebanyakan media seperti televisi akan cenderung mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Sepertinya indikator ini, kepuasan masyarakat, selalu diukur oleh banyak media dan para pemerhati. Ya, indikator favorit lah, seperti itu. Ada macam-macam bidang atau indikator yang diukur yang berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat, misalnya di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Apapun yang diajukan pertanyaan pada sampel pada bidang-bidang tersebut, pada prinsipnya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap apa yang pemerintah lakukan. Nah, menurut pandangan Polta News, kalau yang diukur adalah tingkat kepuasan masyarakat, maka hasilnya hampir pasti adalah puas. Maka hasilnya hampir pasti masyarakat akan mengapresiasi kinerja dari pemerintah. Paling-paling ada sedikit catatan kekurangan di sana sini. Itu kalau yang diukur adalah tingkat kepuasan masyarakat. Mengapa demikian? Karena biasanya sebuah pemerintahan dalam 100 hari awal pemerintahannya akan cenderung mengerjakan program-program yang populis, yang mengutamakan program-program karitatif yang membuat masyarakat senang. Itu sebabnya apresiasinya cenderung positif atau baik. Di pemerintahan Prabowo Gibran misalnya digalakkan makan siang gratis, penghapusan utang UMKM dengan kriteria tertentu, penyesuaian UMP. Program-program itu sudah pasti akan menyenangkan banyak orang. Saudara, siapa sih yang tidak senang dikasih yang gratis-gratis? Siapa sih yang tidak senang jika dikasih bantuan? Gitu? Ya, relatif senang lah semua orang. Maka apresiasinya pasti akan positif kalau yang diukur adalah hal yang seperti itu. Jangankan seorang presiden atau wakil presiden, bahkan RT atau kepala desa juga saya kira akan melakukan hal yang sama ya di awal-awal pemerintahannya untuk membangun citra baik pemerintahannya di masyarakat. Oleh karena itu, pada video ini Poltaknis berpandangan indikator kepuasan masyarakat kurang tepat ya untuk kita ukur untuk mengukur kinerja 100 hari pemerintahan. Kecuali kalau tujuan saudara mengukur itu adalah untuk branding citra baik dari pemerintahan ya. Saudara, ini bukan soal suka atau tidak suka ya. Saya perlu menegaskan itu juga kepada penonton video ini. Ini juga bukan soal mendukung atau tidak mendukung, tapi soal apakah kemajuan fundamental itu dapat dicapai dengan program-program yang dilakukan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Karena 100 hari pemerintahan ini merupakan langkah awal menuju apa yang selalu digembar-gemborkan sebagai Indonesia Emas tahun 2045. Apakah ada kemajuan satu langkah, dua langkah ke arah itu dalam 100 hari pemerintahan? Itu yang mau kita ukur. Lalu apa indikator yang Polta News ajukan untuk mengukur kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari pemerintahannya? Saudara, beberapa minggu yang lalu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyampaikan laporan ya, laporan realisasi APBN tahun 2024. Ada beberapa indikator yang dilaporkan dalam laporan APBN tersebut. Misalnya realisasi penerimaan negara, kemudian
pengeluaran negara yang disimpulkan defisit ya, kemudian capaian produk domestik bruto, kemudian yield obligasi, utang negara, angka kemiskinan, nilai tukar rupiah, jumlah lowongan kerja yang tercipta, inflasi, lifting minyak dan gas, asumsi harga minyak apakah sesuai target dan realisasinya. Poltanis menduga bahwa indikator-indikator yang dilaporkan oleh Ibu Sri Mulyani tersebut itu akan diulang, akan dilaporkan kembali di akhir tahun 2025 ini oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, Poltanis memilih untuk menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi Poltanis tidak mengukur tingkat kepuasan masyarakat, tapi mengukur indikator yang kemungkinan akan dijadikan sebagai bahan laporan dalam APBN 2025 nantinya. Kita mulai dengan indikator pertama, penerimaan negara. Kita semua mengetahui bahwa sumber penerimaan negara yang utama untuk mengurus negara Indonesia ini adalah dari pajak. Lalu apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran dalam hal penerimaan pajak bagi negara, bagi APBN? Kita tahu bahwa anggaran APBN 2025 adalah sekitar 3.000 triliun rupiah, naik dibandingkan anggaran APBN 2024. Untuk memenuhi target penerimaan ini, pada awal tahun pemerintahan Prabowo Gibran tadinya berencana menaikkan PBN menjadi 12%. Sudah mulai disosialisasikan waktu itu sebelum diumumkan dilaksanakan. Perkiraan penerimaan negara dari kenaikan PBN 12% ini diperkirakan sekitar 75 triliun rupiah. Penerimaan negara ini cukup untuk membiayai program makan bergizi gratis Prabowo Gibran. Tetapi setelah ada gelombang penolakan dan kemarahan masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN 12% ini, akhirnya di detik-detik terakhir dibatalkan oleh Prabowo Gibran. Setelah kenaikan PPN menjadi 12% ini dibatalkan, kita belum mendengar lagi apa langkah yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran untuk memenuhi potensi penerimaan negara yang hilang tersebut. Karena penerimaan negara yang diperkirakan akan masuk melalui kenaikan PPN 12% tersebut adalah 75 triliun rupiah. Karena itu dibatalkan, berarti ada sekitar 75 triliun rupiah penerimaan negara yang hilang. Artinya, dalam hal penerimaan negara tersebut, pemerintahan Prabowo Gibran masih punya PR ya, punya PR untuk penerimaan negara agar 3.000 triliun target penerimaan negara itu bisa tercapai, karena itu sudah dimasukkan ke dalam bagian dari 3.000 triliun rupiah penerimaan negara tahun 2025. Itu satu hal terkait dengan penerimaan negara. Indikator kedua adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Kalau kita lihat harga ini saja dibanding dengan harga ketika setelah pelantikan Presiden Prabowo tanggal 20 Oktober 2024 lalu, harga saat ini itu cenderung naik seperti yang kita lihat pada grafik tersebut. Bahkan pada hari ini rupiah ditutup 16.355 per US dollar. Jauh lebih tinggi dibanding pada Oktober yang lalu. Ini menjadi PR bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Karena bisa jadi ini akan membebani APBN pada laporan akhir tahun nanti, karena kalau naik terus gitu ya, artinya kalau rupiah melemah terus, maka pengeluaran pemerintah terkait nilai rupiah ini akan semakin meningkat. Yang dalam 100 hari ini kita tidak melihat ada sesuatu yang bisa atau telah dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengatasi pelemahan rupiah terkait dolar Amerika.
Kemudian indikator ketiga, yield obligasi. Rata-rata yield obligasi kita ya untuk tenor 10 tahun lah katakan seperti itu, rata-rata di atas 6 ya, 6,3%. Tapi kalau kita lihat yield obligasi pada hari ini saja, kita lihat di grafik itu rata-rata di atas 7%, 7,274%. Artinya pemerintahan Prabowo Gibran punya PR juga untuk mengatasi yield obligasi ini agar tidak semakin naik terus. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Poltadis belum lihat apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengatasi yield obligasi yang naik, yang melebihi perkiraan atau target yang ditetapkan. Itu Polta News pikir ya, merupakan PR lah bagi pemerintahan Prabowo yang dalam 100 hari pemerintahan ini belum mendapatkan perhatian atau perlakuan untuk mengatasinya. Kemudian kinerja pemerintahan terkait PDB, lowongan kerja baru yang tercipta, tingkat kemiskinan, itu belum ada rilis data baru ya. Jadi kita belum bisa mengukurnya karena datanya masih lama dari pemerintah, belum ada BPS misalnya, itu belum ada rilis data baru. Jadi untuk bagian ini, walaupun dalam laporan APBN 2004 dilaporkan, karena belum ada data baru, kita lewatkan dulu. Kemudian bidang politik. Bidang politik sebenarnya tidak masuk ya dalam laporan APBN 2004 yang lalu, karena kita kan menggunakan indikator yang digunakan di dalam laporan tersebut. Tapi karena tidak banyak data yang bisa kita ukur, Poltadis pikir bolehlah sedikit-sedikit kita bahas bagaimana capaian pemerintahan Prabowo Gibran 100 hari dalam bidang politik. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Poltadis melihat bahwa bidang politik relatif stabil ya. Koalisi Kim Plus dengan dukungan parlemen 84% masih solid. Kekisruhan cuma ada saat awal pemerintahan yang lalu, di mana kekisruhan itu berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada pasca putusan MK. Situasi menjadi tenang setelah DPR memutuskan mematuhi putusan MK. Dan sampai saat ini juga belum ada menteri yang di reshuffle misalnya. Sepertinya pemerintahan Prabowo Gibran masih mendapatkan dukungan yang solid dari Kim Plus. PDIP juga tidak melakukan langkah-langkah yang katakanlah bersifat oposisi ya terhadap program dan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari bidang politik. Jadi relatifly untuk bidang politik ya aman, stabil lah dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian indikator berikutnya adalah bidang hukum. Sama seperti bidang politik tadi, bidang hukum juga sebenarnya tidak dilaporkan ya dalam laporan APBN 2024 yang lalu. Tapi ya boleh juga lah kita bahas sedikit-sedikit. Untuk bidang hukum, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Poltadis melihat belum ada sesuatu yang fundamental ya, yang cukup menarik yang dikerjakan. Hanya ada soal pertukaran tahanan Mary Jane ya dengan pemerintahan Filipina. Kalau yang lain belum ada. Koruptor juga belum ada yang ditangkap atau ditindak. Jadi untuk bidang hukum 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran relatif tidak ada pergerakan. Kemudian indikator berikutnya bidang sosial. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dilaksanakan program makan siang bergizi gratis. Ada juga penghapusan hutang UMKM dengan kriteria tertentu. Ini Polta masukkan sebagai sosial ekonomi ya, program penghapusan hutang UMKM ini. Juga ada bantuan-bantuan seperti untuk masyarakat terkena kebakaran dan bantuan lainnya. Pak Pres Gibran bahkan di beberapa tempat
menyempatkan untuk meninjau langsung pelaksanaannya. Poltanius melihat bahwa bidang sosial ini tampaknya menjadi program andalan Prabowo Gibran dalam 100 hari pemerintahannya dan juga mendapatkan banyak sorotan dari media. Saudara, karena dalam 100 hari pemerintahan Prabowo ini tidak banyak data resmi yang dirilis oleh pemerintah ya. Jadi pengukuran kita tentang kinerja pemerintah ini relatif lebih bersifat kualitatif ya. Hanya melihat apa yang dilakukan pemerintah saja tanpa membaca data-data yang ada. Karena itu kita bisa lebih cepat masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang bisa Polta News tarik dalam melihat kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari ini adalah yang pertama, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dalam hal ekonomi, pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara 60 sampai 75 triliun rupiah akibat pembatalan PPN 12%. Dan ini masih harus dicarikan jalan keluarnya. Kita akan lihat nanti apa jalan keluar yang diajukan oleh pemerintah. Apakah berpihak pada rakyat banyak atau berpihak pada para pengusaha. Karena kita mendengar bahwa pilihan itu kenaikan PPN 12% lebih berat pada berpihak pada pengusaha supaya bisa bersaing dengan PPN yang ada di pemerintahan Singapura. Kan seperti itu. Itu dalam bidang kesimpulan dalam bidang ekonomi. Kemudian kesimpulan dalam bidang politik. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran secara politik relatif stabil, aman dan tenang dengan dukungan Kim Plus stabil 84% di parlemen, maka politik dalam 100 hari pemerintahan ini relatif stabil ya. Hanya di awal-awal pemerintahan saja terkait undang-undang pilkada pasca putusan MK ada sedikit kekisruhan, tapi pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dan menyenangkan orang banyak. Dalam bidang politik luar negeri, Indonesia bergabung dengan BRIC ya, tapi kita belum tahu apa langkah selanjutnya. Apakah ada langkah-langkah yang berikutnya terkait BRIC ini dalam bidang ekonomi ataupun politik luar negeri dari Indonesia. Kesimpulan berikutnya di bidang hukum, Poltanius melihat di bidang hukum 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran belum ada melakukan apa-apa ya yang cukup fundamental, belum ada kemajuan-kemajuan hukum terkait misalnya hilirisasi atau industrialisasi ataupun hal yang lain belum ada dalam bidang hukum menurut pandangan Poltanius. Kesimpulan berikutnya di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini Poltanius melihat sepertinya pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari ini lebih memilih atau mengutamakan program di bidang sosial. Makan siang bergizi gratis mulai dilaksanakan, penghapusan utang UMKM dengan kriteria tertentu dilaksanakan, pemberian bantuan-bantuan juga dilaksanakan. Bahkan Wapres Gibran ya di beberapa tempat meninjau pelaksanaan makan siang bergizi gratis ini. Saudara, itu yang bisa Polta News sampaikan terkait 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian, terima kasih.